Kami mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Kami akan membuat video podcast cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dida Priana sebagai host. Saya Gigi Fatmawati sebagai host. Saya Priska Amalis Bayung sebagai narasumber. Saya Nurul Mokiro sebagai narasumber. Baiklah, akan kami mulai video podcast kami. Selamat menyaksikan. Kira-kira siapa yang bintang tamu kita hari ini? Siapa ya? Apa kalian sudah tahu? Oke, akan kami panggil bintang tamu kami. Silakan masuk. Alhamdulillah baik. Bagaimana di perjalanannya? Alhamdulillah lancar di perjalanan tadi. Kalau boleh tahu, kakak ini semester berapa? Semester 2. Gimana sih rasanya kuliah di Bandung? Ya, senang-senang aja bisa mendapatkan ilmu dan berjumpa dengan teman-teman. Kakak gimana? Sama, saya senang terus bisa mendapat ilmu, bertemu dengan teman baru juga. Bisa dong kakak ini promosikan kampusnya pada teman-teman. Bisa. Gimana kak? Coba promosikan kak. Buat teman-teman yang sudah tamat sekolah, ayo silakan bergabung di UMN Al-Wasliyah. Kampusnya itu bagus dan jurusan PGSD-nya sudah unggul loh. Oke, akan kita mulai video podcastnya. Bolehkah teman-teman menceritakan lebih spesifik tentang cerita rakyat Malin Kundang? Baik, cerita ini berkisah tentang seorang anak yang durhaka terhadap ibunya sehingga dikutuk menjadi batu. Cerita Malin Kundang sangat populer sehingga banyak diadaptasi ke dalam bentuk seni lainnya. Baiklah, kami akan menceritakan tentang cerita rakyat Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di Air Mani, Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan. Karena kebutuhan keuangan keluarga, sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan. Namun, sang ayah tidak pernah kembali ke kampung dan meninggalkan istrinya. Malin Rubaya, sang istri kemudian membesarkan anak mereka, Malin seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering dikundang-kundang dibawa ke nama saja. Oleh karena itu, sang anak mendapat panggilan baru Malin Kundang. Beranjak dewasa, Malin merasa iba pada ibunya yang harus bersusah payah menafkahi mereka, sehingga berniat untuk merantau bersama sebuah kapal dagang. Ketika menceritakan tentang niatnya, sang ibu tidak mengizinkan Malin untuk pergi. Ibu Mande tidak rela ditinggal anak semata wayangnya. Ibu Mande juga takut Malin akan menjadi seperti ayahnya yang pergi dan tidak pernah kembali ke kampungnya. Meski ditolak sang ibu, Malin tidak berhenti membujuknya. Melihat kegigihan Malin, ibu Mande pun mengizinkan pergi. Meski dengan berat hati, setelah meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Malin pun pamit dan meninggalkan ibu Mande seorang diri di desa. Malin bekerja dengan sangat rajin, mengolah tanah desa yang subur dan menjadi semakin sukses. Malin memiliki 100 orang pekerja dan sejumlah kapal dengan sendiri. Setelah berhasil menjadi orang kaya, Malin pun mempersunting anak seorang saudara kaya. Sementara itu, ibu Mande tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari Malin selepas kepergiannya. Selama bertahun-tahun, ibu Mande hanya bisa memandangi laut sambil berdoa agar anaknya selamat dan mengirimkan kabar, atau bahkan kembali ke desa. Suatu ketika, Malin bersama istri dan beberapa anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berlayar beberapa saat, kapalnya berlabuh di suatu pulau tanpa disadari ternyata itu adalah kampung halaman Malin. Mereka ingin menyambut kapal yang telah milik seorang sultan atau pangeran itu. Dari kejauhan, terlihat sepasang pemuda dan pemudi berdiri di anjungan, mengenakan pakaian yang mewah. Ibu Mande melihat dan menyadari bahwa sang pemuda adalah Malin. Segera setelah kapal berlabuh dan kedua pemuda itu turun dari kapal, ibu Mande berlari mendekati anaknya dari kejauhan. Terlihat sepasang pemuda dan pemudi berdiri dari anjungan, mengenakan pakaian mewah. Ibu Mande melihat. Segera setelah kapal berlabuh dan kedua pemuda itu turun dari kapal, ibu Mande berlari mendekati anaknya. Dari dekat, ibu Mande melihat bekas luka di lengan sang pemuda dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Ia kemudian memeluk Malin sambil memanggil namanya dan bertanya tentang kabarnya. Istri Malin yang berdiri di dekat Malin terkejut melihat seorang wanita tua berpakaian compang-camping memeluk suaminya sambil mengaku sebagai ibunya. Malu, selama ini Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan sudah meninggal. Istri Malin pun bertanya kepada Malin tentang siapa wanita
menangis dan sakit hati sampai pingsan. Setelah akhirnya tersadar, Ibu Mande tinggal sendiri di pantai dan warga desa yang tadinya ramai-ramai sudah meninggalkannya. Ibu Mande juga melihat bahwa kapal lain dan istri sudah berlayar jauh dari pantai. Sambil menangis, Ibu Mande menuntut sampai mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan. Ibu Mande berdoa, jika pemuda tadi bukan manis kundang, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tapi, jika pemuda itu adalah benar maling kundang, maka Ibu Mande mengutuknya untuk menjadi sebuah batu. Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan deras dan badai pun muncul. Kapal maling yang sedang berlayar pun hancur berkeping-keping di sambar petir. Keesokan harinya, ketika badai sudah reda, puing-puing kapal yang sudah berubah menjadi batu tersapu ombak ke suatu pulau. Di antara puing-puing yang terdampar di pantai, ada satu bongkahan batu yang berbentuk seperti tubuh manusia yang menunduk, beserta ikan teri, ikan belana, dan ikan tenggiri yang berenang di sela-sela batu itu. Dan ikan-ikan di sekitarnya adalah serpihan tubuh istri maling yang sedang mencari suaminya. Nah, jadi mungkin kurang lebih begitulah cerita maling kundang itu. Pesan moralnya ini, kita itu nggak boleh tidak menghormati orang tua. Selain itu, pelajaran lainnya yang paling penting harus selalu rendah hati dan tidak sombong. Segala kesuksesan yang diraih. Jadi ya begitulah cerita rakyat maling kundang seperti itu. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Apa sih alasan maling kundang untuk pergi merantau? Nah, maling kundang memutuskan untuk pergi merantau karena ia ingin meninggalkan kehidupan kemiskinan di desa nelayannya. Apa sih yang membuat maling kundang ini bisa menjadi kaya raya? Nah, maling kundang menjadi kaya raya melalui usaha dan keberuntungan. Meskipun cerita tidak memberikan kita spesifik tentang bagaimana ia mencari kekayaannya, namun diketahui bahwa setelah maling kundang pergi merantau, ia bekerja keras dan memiliki kecerdasan bisnis yang baik. Kemudian bagaimana reaksi maling kundang setelah sekian lama pergi merantau kemudian bertemu dengan ibunya? Ketika maling kundang bertemu dengan ibunya setelah lama merantau, reaksinya sangat mengecewakan dan tidak menghormatinya. Meskipun ibunya sangat bahagia dan berharap dapat bertemu kembali dengan anaknya setelah sukses, maling kundang malah menyangkal dan menolak mengakui bahwa wanita tua yang datang kepadanya adalah ibunya. Apa sih pesan moral dari cerita rakyat maling kundang? Nah, pesan moral yang bisa diambil dari maling kundang adalah pentingnya menghormati dan menghargai orang tua, serta tidak melupakan asal-usul dan bantuan yang pernah diberikan kepada kita. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kesengsaraan dan keangkuhan saat mencapai kesuksesan dalam hidup. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami ceritakan tentang cerita rakyat maling kundang. Semoga cerita dari maling kundang ini dapat bermanfaat untuk yang menonton dan dapat menjadi inspirasi bagi anak di luar sana agar tidak melawan pada orang tua. Sekian dari podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Thank you.